Ya, setelah pleno pasti. Oke, terima kasih Pak. Kalau bisa tahu dengan Bapak siapa ini? Dr. Maksi Igeten, MSI, sehari-hari dosen di Visi Unsat Prodi Politik. Kemudian saya juga mengajar di Pasca Sarjana Unsat. Ya, tahapannya untuk pleno yang ada di kecamatan dan sebentar juga akan masuk di tingkat KPU. Penilaian Bapak dari selama pilkada ini bagaimana? Pilkada menurut saya sudah berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan itu kan yang diselenggarakan lewat penyelenggaraan pilkada ini sudah dilaksanakan sebagaimana aturan yang berlaku. Ya. Nah sekarang ini masuk pada fase penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sesuai itu dia berjenjang pleno kabupaten dan provinsi. Ya. Tentu banyak masyarakat menunggu hasil dari pleno resmi KPU itu sampai di tingkat provinsi. Dan ini merupakan bagian dari proses demokratisasi yang sementara berjalan di Sulawesi Utara dengan segala macam mekanisme yang berlaku. Namun demikian memang masyarakat sedang menunggu hasil yang sebenarnya. Memang sekarang ini banyak sekali apalagi di media sosial dan supaya mengklaim kemenangan lewat quick count itu. Nah, saya ingin menjelaskan secara rinci tentang quick count itu dalam sisi terminologi, di mana quick count ini kan perhitungan cepat. Ini dimungkinkan lewat aturan. Ada peraturan, ada undang-undang pemilu yang melindungi itu. Khususnya di pasal 448 dan 449, dia menjelaskan ada pelibatan masyarakat dalam hal ini yang boleh melakukan perhitungan cepat. Kemudian ada peraturan KPU juga nomor 17 yang secara tegas menyampaikan bahwa lembaga-lembaga yang boleh melakukan perhitungan cepat termasuk lembaga penelitian di kampus kami juga boleh, media massa boleh, pers boleh melakukan perhitungan cepat asalkan tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Jadi dia imparsial, tak boleh berpihak pada satu lembaga pun atau satu kontestan segala macam. Jadi menurut saya bahwa apa-apa yang sudah dilakukan sekarang sebuah fenomena politik sementara yang muncul dengan hasil quick count ini menurut saya itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Tetapi yang pasti perhitungan itu harus resmi dari KPU sendiri. Nah sekarang ini kan banyak berseliweran, banyak mengklaim tentang kemenangan. Ada yang konvoy segala macam. Itu mungkin bagian dari ritual-ritual politik yang diselenggarakan meskipun tidak dalam aturan, tapi itu boleh, wajar saja. Tapi yang pasti bahwa masyarakat sekarang ini menunggu hasil resmi KPU. Dan kita harus menghormati lembaga penyelenggara KPU dan Bawaslu DKPP yang melaksanakan proses pilkada ini. Saya pernah menjadi ketua Bawaslu, saya pernah penyelenggara juga, memahami kondisi seperti ini. Memang ekspektasi masyarakat kan banyak menginginkan calon mereka yang menang. Itu wajar, itu normatif. Tapi paling tidak perguliran politik ini kan dengan segala macam aturan-aturan main di dalam sudah diikuti, sudah dilewati. Saya kira di Sulawesi Utara ini masyarakat banyak yang telah dewasa dalam berpolitik, sehingga hal ini kan mereka menunggu semua. Dan kalau ada yang mengklaim menang, wajar-wajar saja, tapi kita menunggu hasil tetap menunggu dari KPU yang kalau menang kan biasa, sudah ada deklarasikan siap kalah siap menang. Ini jangan cuma jadikan semacam retorika atau semacam tahapan biasa. Harus diterima, harus legowo dan harus memandang bahwa ini bagian dari proses politik. Ada pasangan-pasangan calon yang merasa kalah, tentu mereka pasti ada upaya-upaya lain, sepertinya mungkin menyampaikan lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Nah kalau memang perspektif aturan bahwa itu dimungkinkan kalau memang ada keberatan, ada dugaan-dugaan, ada kecurangan dan sebagainya dibawa ke tingkatan MK. Saya pribadi pernah menjadi saksi sama waktu Bawaslu. Jadi di MK itu ada aturan juga. Kalau perbedaan perolehan suara itu melebihi 1,5% atau di bawah itu nggak bisa lagi. Kalau dia ada di atas itu boleh. Jadi kalau kita lihat proporsi perbedaan ini kan misalnya di atas 2%. Berarti MK menganggap itu sesuai aturan MK. Aturan MK itu tidak bisa lagi dibawa ke sana untuk perolehan hasil suara. Kalau persoalan-persoalan lainnya misalnya ada abuse of power, ada money politik, boleh dibawa ke sana. Tapi tentu dengan ada barang-barang bukti, bukti yang valid,
Apalagi sekarang kan canggih medsos, sudah video mungkin dan sebagainya, dan dia memenuhi unsur-unsur TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Saya kira punya potensi untuk dibawa ke sana. Nanti hakim MK yang menilai, yang menentukan. Oke. Mahkamah Konstitusi tentu harus lengkap, dan mungkin kalau tidak lengkap mungkin dari Mahkamah Konstitusi serentak harus menolak atau tidak menerima. Pasti menolak. Karena apalagi sekarang kan dengan pilkada serentak yang melibatkan 550-an lebih kabupaten kota dengan 30-an provinsi, tentu kan dari sisi sumber daya mungkin terbatas. Saya dengar mereka kayak dulu melibatkan perguruan tinggi juga untuk memilah-milah mana yang syarat untuk dibawa ke tingkatan selanjutnya atau di proses selanjutnya, mana yang tidak. Nah kayak tadi kalau perolehan hasil suara, kalau dia sudah melewati 1,5% selisihnya, maka itu tidak diproses. Kalau di bawah 2% masih. Jadi, prediksi Bapak sendiri untuk menilai ini, adakah yang bisa mau ke Mahkamah Konstitusi dengan kegiatan kasat mata saat ini dari penilaian Bapak sendiri? Saya belum melihat itu, tapi saya mendengar ada upaya-upaya terutama untuk pilkada-pilkada yang dianggap diasumsikan berpotensi masalah. Pilkada di kabupaten kota, kalau gubernur mungkin ada juga, mungkin tidak. Cuma yang jadi perdebatan sekarang, saya ikuti di media sosial juga, di media-media mainstream lainnya, tentang quick count ini. Quick count ini sebenarnya itu metode ilmiah, saya tinggal. Metodologinya kan jelas, dia kan mengambil sampel di tiap TPS, bukan sampel perorangan. Nah makanya quick count ini dimungkinkan, asalkan memang dia yang tadi tidak menunjukkan keberpihakan. Aturan jelas, aturan memungkinkan. KPU itu mungkin kayak di Sulawesi Utara ini ada lembaga-lembaga, mungkin lembaga nasional yang kredibel, seperti Carta Politika, boleh kita pegang. Itu kan penghitungan cepat. Tujuannya membantu masyarakat, membantu kontestan juga, peserta pemilu, membantu partai politik yang mendukung pasangan calonnya untuk mengetahui cepat hasil dari suara itu. Tetapi kalau mengklaim bahwa itu sudah merupakan kemenangan, itu nanti KPU. Memang dalam beberapa pengalaman pilkada, pilcaleg, pilpres yang sebelumnya, banyak lembaga-lembaga survei kayak lembaga yang kredibel yang melakukan quick count itu banyak yang datanya akurat, yang tidak meleset. Tentu saja pertanggungjawaban publik saat ini kan karena ini hal ilmiah harus dilakukan oleh lembaga tersebut, termasuk dalam penentuan sampel kebenaran. Itu semua ada hitung-hitungan, penentuan sampling juga ada. Untuk melihat aturan ini tentu ada pasal-pasal yang ditentukan dalam perhitungan atau mungkin dalam kegiatan pilkada ini, semua diatur dalam undang-undang juga, di dalam ada pasal-pasalnya itu. Tentang quick count ini, quick count ini dimungkinkan lewat aturan karena termuat dalam undang-undang pemilu, pasal 448 dan 449 jelas. Memberi penekanan bahwa ada proses pelibatan masyarakat di sana, termasuk penghitungan cepat. Ya hampir akan selesai, mungkin ada ajakan atau mungkin ada himbauan apa dari Bapak selaku dari akademisi? Sebenarnya akademisi dalam posisi tengah, posisi netral dalam hal ini, memandang bahwa pilkada ini sudah selesai. Tinggal menunggu tahapan-tahapan selanjutnya sampai pada tahapan penentuan pemenang. Jadi kami menghimbau masyarakat sebetulnya untuk mengikuti saja proses, mempercayakan ke lembaga-lembaga resmi, lembaga KPU dan Bawaslu untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Mengenai menang kalah itu biasa, memang agak-agak miris kalau kalah, kalau menang akan bersukacita. Tapi paling tidak ini proses politik selama 5 tahun untuk menentukan pemimpin. Ini proses rekrutmen pemimpin terbaik yang ditentukan oleh masyarakat lewat pilkada langsung. Berbeda kalau pilkada tidak langsung. Tapi ini pilkada langsung ini kan momentum terbaik untuk menentukan pemimpin yang akan membawa masyarakat ke arah kesejahteraan. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih.